Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Biarpun bulan demi bulan dengan ujung rumput kusa, orang bodoh memakan makanannya. Kebajikan yang diperolehnya tidaklah bernilai lebih dari 1/16 dari orang yang melaksanakan Dhamma. Sadhu. Yang saya hormati para ibu bapak, saudara-saudari sekalian, terutama yang berada di rumah, ya di kantor, atau dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat malam dan sampai berjumpa pada malam ini. Bisa bertemu merupakan hari yang baik bagi kita bersama. Pada malam ini, ya Bante akan menguraikan salah satu khotbah dengan judul adalah akibat iri hati. Ya banyak sekali orang-orang yang memiliki sifat iri hati, tapi kadang-kadang mereka belum terasa. Padahal mereka punya sifat iri hati. Ada juga yang memang sudah punya niat yang kurang baik. Iri hati kepada temannya. Nah, orang-orang yang iri hati ini, dia tidak mengetahui apa sesungguhnya akibatnya. Ya kadang orang berpikir, wah kalau cuma iri hati nggak ada karma. Andai pun ada, karmanya juga kecil. Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu iri hati. Nah, berikut ini saya akan mengambil sebuah cerita Buddhis. Saya ambil dalam salah satu kitab komentar, ya. Judulnya tentang iri hati. Ya, kisah ini terjadi di zaman Buddha Kasapa. Dikisahkan bahwa ada seorang perumah tangga, ya dia tinggal di desa. Lalu dia mendirikan kuti untuk biku. Dan desa ini kebetulan sangat makmur, ya, subur. Sehingga apapun yang ditanam selalu tumbuh. Sehingga makanan, minuman berlimpah ruah. Nah, suatu ketika datanglah biku dan dia menetap di desa itu. Kemudian setiap hari dia pindah patah melewati desa itu. Dan penduduk sangat-sangat senang sekali. Karena kehadiran para biku, dia memiliki kesempatan berbuat baik, bisa berdana kepada para biku. Kemudian biku ini merasa senang juga tinggal di situ, ya. Dia berpikir, wah, desanya subur, makmur, ya banyak umat yang berdana, banyak yang memberikan persembahan.
Ya, biku ini sangat senang sekali. Dan dia juga melihat banyak makanan yang dia senangi juga. Ya, berlimpah-limpah. Sehingga biku ini karena makan terlalu banyak, dia tubuhnya menjadi gemuk. Ya. Dan dia menyenangi tempat itu. Nah, pada suatu ketika, datanglah seorang biku tamu. Ya, biku tamu ini sudah mencapai tera dan mencapai kesucian arahat. Ketika biku tamu ini datang, dia pergi ke desa itu, ternyata penduduk ini antusias. Ya, antusiasnya bukan kepada biku yang netap, tetapi malah ke biku tamu yang baru datang. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian semua, perlu diketahui, ya, bagi seorang biku biasanya yang silanya baik, ya apalagi dia sudah mencapai arahat, itu pengaruhnya sangat luar biasa, Ibu Bapak. Ya, meskipun dia baru datang. Berbeda dengan biku yang belum mencapai kesucian. Ya. Karena kekuatan daripada sila yang dia pegang itu, sehingga umat secara otomatis langsung menuju ke biku tamu itu. Nah, sementara biku yang lama dicuekin. Lalu biku yang lama berpikir, wah, dia itu mendapatkan persembahan yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang mendapat pujian, sanjungan juga dari umat. Tapi kok saya dicuekin begini ya? Sekarang penduduk ini sudah mulai berpaling ke biku tamu ini. Kemudian besoknya biku menetap dan biku tamu juga diundang lagi untuk setiap hari berpindah patah. Nah, karena seringnya mendapatkan perhatian dari umat, ya sementara biku yang menetap ini tidak diperhatikan sama sekali, sehingga muncullah sifat iri hati bagi biku menetap ini. Ya, catatan, jadi biku itu selama dia belum mencapai kesucian, ya masih bisa marah, masih bisa iri, ya, masih bisa punya pikiran yang tidak baik. Tapi kalau dia sudah mencapai arahat, dia sudah terbebas dari noda-noda batin. Maka itu Ibu Bapak jangan kaget kalau misalnya melihat Ibu biku marah, mungkin punya pikiran yang kurang-kurang baik, ya dianggap itu suatu wajar karena biku masih berlatih ya Ibu Bapak ya. Nah, jadi dalam kisah ini, biku ini belum mencapai kesucian. Jadi wajar dia seperti itu. Ya, seharusnya tidak baik. Kemudian iri hati. Lalu dengan keiri hatiannya dia berpikir yang lebih jahat lagi. Wah, umat saya melihat memberikan jubah kepada biku itu, ya. Dengan mengatakan, Bante, aku berdana jubah ini kepada Bante. Kemudian umat itu juga berdana, ya, bahwa Bantenya itu rambutnya panjang, lalu dibawakan tukang cukur, ya. Kemudian juga Bantenya nggak punya tempat, ya dipersilakan tinggal di desa itu, ya, dibuatkan tempat, kemudian tempat tidur yang bagus, dan juga makanan yang sangat-sangat cukup ya setiap harinya untuk biku yang baru datang ini. Itu menyebabkan biku yang menetap menjadi iri. Lalu dia berpikir, wah, dia sering mendapatkan perolehan yang cukup, perhatian yang cukup dari umat. Maka itu nanti malam saya mau datangi tempatnya. Nah, dengan pikiran yang kurang baik ini, biku
menetap ini mendatangi kuti biku yang baru datang ini. Kemudian tanpa basa-basi pintunya diketok, lalu masuk. Dan dia mencaci maki biku yang sudah tera plus sudah mencapai arahat. Dengan kata-kata 4 penghinaan. Ya, 4 penghinaan yang dilakukan oleh biku menetap. Penghinaan pertama adalah Bante. Daripada Bante menerima jubah yang dipersembahkan oleh umat di sini, lebih baik telanjang. Yang kedua, daripada Bante menerima tukang cukur untuk mencukur rambut Bante yang dipersembahkan oleh umat, lebih baik cukur diri sendiri dengan sisir daun palmira. Ya, yang ketiga, daripada Bante menerima dana makanan yang dipersembahkan oleh umat ini, lebih baik memakan kotoran sendiri. Yang keempat, daripada Bante menerima persembahan tempat tidur yang dipersembahkan oleh umat, lebih baik tidur saja di tanah. Nah, ini 4 penghinaan yang dilakukan oleh biku menetap. Lalu karena dia sudah mencapai arahat, biku ini berpikir di dalam hatinya, semoga biku ini tidak menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian demi belas kasihannya, kemudian supaya dia tidak menyebabkan karma buruk yang lebih berat lagi, maka besok paginya dia bangun, lalu meninggalkan tempat desa itu, ya. Sekali lagi tujuannya bukan karena benci, ya karena kasih sayang, intinya mengalah, ya mengalah. Nah, selanjutnya biku yang menetap, dia bangun pagi, ya. Jadi setelah biku baru itu bangun pagi, kemudian dia pergi, baru setelah itu biku yang menetap itu bangun pagi. Nah, biku yang menetap ini berpikir, wah, teman saya ini masih tidur, biarin, saya nggak mau bangunin. Lalu supaya dia nanti ditanya sama penduduk, jawabannya nyaman, maka dia coba pukul lonceng tapi dengan jari, ya, dengan jari. Teng. Jadi seolah-olah dia sudah memukul lonceng. Nanti kalau ditanya sama penduduk, Bante kenapa tidak membangunkan temannya? Aduh, sudah saya pukul lonceng berkali-kali, tapi dia tidak mau bangun juga. Nah, itu alasan dia. Maka dia pukul dengan ujung jari. Nah, selanjutnya mulai dia pergi ke tempat penduduk itu. Nah, di situ dia mendapatkan makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi penduduk bertanya, Bante, mengapa Bante datang sendiri? Bukankah ada biku tera yang tinggal juga? Oh, itu. Kemarin ketika dia bertemu dengan Anda, dia langsung tidur tuh. Langsung tidur sampai sekarang nggak bangun-bangun. Padahal saya sudah membuat gaduh, ya, mencuci, menyapu, ya, membersihkan bowl dan sebagainya. Bahkan sempat saya memukul lonceng berkali-kali, tapi dia juga tidak mau bangun-bangun. Ya, lalu umat yang bijaksana berpikir, kayaknya sih nggak begitu. Tapi ya sudahlah. Ya, dia langsung, Bante, kalau memang demikian, saya berdana kepada Bante, saya juga berdana kepada biku yang masih ada di kutinya. Tolong sampaikan, Bante. Baik kalau begitu. Nah, kemudian biku yang kurang baik ini pulang, ya. Pulang menuju kutinya. Ya. Kemudian dalam perjalanan, dia berpikir jahat. Wah, kalau makanan ini diserahkan ke biku yang baru itu, dia enak, nanti dia nggak mau pergi-pergi.
Nanti dia tinggal di sini terus, keenakan. Akhirnya apa? Dia buang makanannya. Nah, inilah akibat buruk yang dilakukan oleh biku menetap. Nah, akibat dia melakukan perbuatan buruk seperti itu, ketika dia meninggal di dunia, dia lahir di alam neraka awici, ya, alam neraka awici, akibat perbuatan buruknya. Dan di situ dia disiksa selama 2 jedah Buddha, ya. 2 jedah Buddha ini. Itu sangat lama sekali, Ibu Bapak. Sulit untuk dihitung. Nah, setelah habis karma buruknya di alam neraka, masih ada sisa karma buruknya lagi. Kemudian dia lahir di alam manusia. Nah, sekarang di alam manusia di zaman Sang Buddha Gotama, ya. Cerita keduanya di zaman Buddha Gotama. Ketika lahir di zaman Buddha Gotama, dia namanya Jambuka. Ya, Jambuka. Dan dia lahir di kota Rajagaha. Di keluarga yang penuh dengan makanan, minuman yang berlimpah-limpah juga, subur, ya. Diceritakan dalam kitab ini, meskipun dia lahir di keluarga yang begitu kaya, makmur, subur, makanan berlimpah, minuman berlimpah, dia tidak dapat menikmati makanan itu, meskipun dia lahir. Dan ketika dia baru berjalan, dia sudah nggak mau pakai baju, tidurnya di tanah, makan makanan, makan kotorannya sendiri, atau kotoran orang lain. Mula-mula ibunya itu berpikir, kalau anak masih kecil mah wajar seperti itu. Udah biarkan saja, nanti gede juga berubah. Ternyata, biarpun sudah besar, dia tidak berubah-ubah. Ya, jadi ketika dipakaian baju, dia menolak. Tidur di kasur yang empuk, dia menolak. Ketika dikasih makan, dia menolak. Akhirnya orang tuanya itu ya capek juga, ya. Dia bilang, wah, kalau begitu anak ini sudah nggak cocok lagi. Padahal sudah besar, masih seperti itu. Akhirnya anak ini cocoknya diarahkan ke pertapa Ajiwaka. Ya, pertapa Ajiwaka ini adalah pertapa telanjang. Sampai di India, pertapa ini masih ada, Ibu Bapak, ya. Sejak zaman Buddha sampai sekarang masih ada. Kalau Ibu Bapak jalan-jalan ke India, masih bisa menemukan pertapa seperti ini. Nah, setelah sampai di pertapa Ajiwaka, lalu ibunya mempersembahkan anak ini. Para yang mulia, terimalah anakku ini untuk ditabis ke dalam persamuan Anda. Nah, pertapa Ajiwaka ini menerimanya. Bagaimana caranya? Caranya itu dia dipendam ke dalam tanah. Cara menabisnya begitu. Jadi ditinggalin seleher. Lalu ada 2 papan, kiri dan kanan. Nah, sementara gurunya duduk di papan itu mencabuti rambutnya dengan daun palmira, ya. Setelah itu barulah dia resmi diangkat menjadi anggota Ajiwaka. Lalu ibunya mengundang, para yang mulia besok saya undang untuk makan di rumah saya. Baik kalau gitu. Kemudian Jambuka ini sekarang sudah jadi pertapa, dia menolak. Para yang mulia sajalah, saya cukup di sini saja. Kemudian dia pergi, kemudian membawa makanan untuk Jambuka ini, karena dia nggak mau ikut. Tapi Jambuka nggak mau. Dia bilang, saya sudah makan di sini. Ya, awal-awal pertapa yang lain berpikir biasa. Namun lama-lama, hari pertama diajak menerima dana makanan ke desa, menolak. Lalu dibawakan makanannya. Jawabannya, saya sudah makan. Hari kedua juga sama, nggak mau. Dikasih makanan dibawakan.
Tapi nggak mau, jawabannya saya sudah makan. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya. Nah, lama-lama Ajiwaka ini berpikir, wah, saya sudah mengajak dia berkali-kali nggak pernah mau. Alasannya saya sudah makan. Ketika ditanya makan di mana? Makan di sini. Di sini mana ada makanan? Wah, kalau begitu ini tanda tanya. Kalau begitu mari sahabat kita periksa dia. Jadi nanti kita pergi ke desa, di sini nanti tinggal 2 orang ya. Jadi pura-pura pergi semua, nanti yang 2 orang itu nggak ikut ya, untuk mengecek dia makan apa. Nah, kemudian begitu pertapanya pada pergi, 2 orang mulai ngintip ya, mendak-mendak. Ini pertapa Jambuka makan apa nih? Bilangnya selalu udah makan ya. Kemudian Jambuka juga ngelihat, wah, pertapa ini sudah pergi semua, tinggal saya sendiri. Ternyata apa? Dia mencari jamban ya. Mungkin ibu bapak tahu ya jamban, atau bahasa kerennya tuh toilet ya, toilet. Nah, dia pergi ke jamban itu. Ya, zaman dulu itu namanya jamban. Jadi dibikin toilet itu dibikin seperti kolam ikan. Nanti atasnya ditaruhin papan-papan ya. Jadi bawahnya digali dulu. Mungkin 2-3 meter, atasnya ditaruh papan untuk membuang hajat ya. Nah, Jambuka itu makan itu. Ya, jadi papannya dibuka, lalu dengan tangannya dia mengambil kotoran manusia. Ya. Nah, di situ dia makan, lalu pertapa yang lain di situ kaget. Wah, luar biasa ini. Bikin memalukan, mengerikan sekali. Apabila pertapa, siswa pertapa Gotama melihat, sangat memalukan, menjijikan. Masa pertapa Ajiwaka makan kotoran manusia? Akhirnya dia sepakat dengan temannya, maka diusir. Ya, Jambuka ini diusir. Ketika diusir, dia pergi. Nah, perginya bagaimana? Dia cari-cari jamban di mana. Ya. Nah, disitulah dia tinggal. Ya, nanti malam dia beroperasi, mulai memakan. Nanti paginya ketika ketemu penduduk, dia berdiri dengan 1 kaki. Ya, berdiri dengan 1 kaki. Ya, tangannya berpegangan pada bebatuan. Lalu mulutnya mangap menghadap angin. Nanti kalau ditanya penduduk pertapa, mengapa kamu mulutnya terbuka menghadap arah angin? Ya, saya bertapa seperti ini karena saya tidak makan apapun, saya hanya makan angin. Lalu yang kedua, penduduk tanya, pertapa, kenapa Anda kok berdiri dengan 1 kaki bertapa seperti ini? Ya, kalau aku menginjak 2 bumi, bumi ini akan bergoncang, makanya aku nginjak 1 kaki. Ya, zaman dulu itu orang kalau pertapa ngomong-ngomong seperti begini, dia yakin dan percaya. Sehingga penduduk itu merasa, wah, ini luar biasa sekali. Baru kali ini menemukan pertapa yang makan angin, ya meditasinya duduk dengan 1 kaki seperti itu. Wah, luar biasa ini, hebat ini. Nah, akibat omongan itu maka menyebarlah kabar desas-desus ya, bahwa pertapa Jambuka ini luar biasa hebat ya. Akhirnya penduduk Maga dan penduduk Anga datang berduyun-duyun ingin berdana makanan, minuman. Tapi Jambuka selalu dia menolak. Saya tidak menerima makanan seperti ini, saya hanya makan angin. Ya, lalu penduduk mendesak, pertapa, jangan begitu. Jika pertapa menerima makanan dari saya akan mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan. Tolonglah terima. Akhirnya dia mengambil ujung rumput kusa. Kemudian
diolesi madu, gula, ya, mentega, lalu dia makan. Nah, ini sudah aku makan, ya, sudah cukup untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan bagimu. Wah, penduduknya senang, ya, meskipun dimakan cuma sedikit begitu. Kemudian dia pergi. Jadi setiap hari dia seperti itu. Nah, pada suatu pagi, Sang Buddha dengan kemampuan mata Budanya melihat ini siapa yang perlu ditolong, ya. Ternyata, wah, ini Jambuka, ya. Jambuka ini memiliki potensi yang bagus. Dia bisa mencapai arahat plus mencapai kesaktian apabila Buddha datang untuk memberikan khotbah. Ya, kemudian besok malamnya Sang Buddha izin kepada Ananda. Ananda, aku akan mengunjungi Jambuka. Baik, Bante. Namun para dewa melihat situasi. Jambuka itu kan tempatnya kotor. Banyak tinja, ya, banyak tisu, banyak sampah. Menjijikan. Wah, kalau begitu sebelum Sang Buddha tidur di sana, jadi di situ ada goa nantinya. Jadi goa itu dibersihkan oleh dewa dengan menurunkan 5 macam hujan. Jadi dewa ini membersihkan, ya, dengan kekuatan kesaktiannya. Jadi goa itu bersih. Nah, Sang Buddha malam-malam datang ke tempatnya Jambuka, lalu memanggil Jambuka. Jambuka, Jambuka, Jambuka. Ya, Jambuka dengar. Itu siapa yang berani-berani memanggil saya Jambuka? Kok bisa tahu ya nama saya? Lalu Jambuka bilang, siapa itu? Saya seorang biku. Nah, akhirnya sudah dekat baru ngomong. Jambuka, izinkan aku mau menginap di sini semalam saja, tidak lama di sini. Biku Agung, di sini tidak ada tempat. Jangan begitu. Izinkanlah aku semalam saja, nggak lama. Seorang biku meminta tolong kepada biku. Seorang umat meminta tolong kepada umat. Hewan meminta tolong kepada hewan. Aku ingin meminta tolong kepadamu. Izinkanlah aku hanya semalam saja. Iya, tapi di sini tidak ada tempat, Biku Agung. Lalu Sang Buddha melihat ada goa, ya. Lalu ditanya, lah itu ada goa. Siapakah yang menempati di situ? Atau siapa yang tinggal di situ? Biku Agung, di sana tidak ada yang tinggal. Kalau begitu izinkan aku semalam saja. Kalau Biku Agung mau ya terserah. Nah, akhirnya Sang Buddha tinggal di situ. Ya cuma semalam. Nah, ketika malam pertama itu, ya, waktu penggal pertama, beliau didatangi oleh Maharaja dengan sinar yang terang benderang, menerangi 4 penjuru. Jambuka lihat, sinar apa itu? Terang sekali. Kemudian waktu penggal kedua, Sang Buddha didatangi lagi oleh Raja Dewa, namanya Dewa Saka. Jambuka kaget lagi. Wah, luar biasa. Itu siapa yang mendatangi lagi? Cahayanya lebih terang sekali. Kemudian waktu penggal ketiga dan terakhir, beliau didatangi oleh Mahabrahma. Cahayanya 1 jari dia bisa menerangi 1 alam semesta. 2 jari 2 alam semesta, 10 jari 10 alam semesta. Jambuka terkaget-kaget dan terheran-heran. Wah, ini luar biasa ini Sang Buddha ini, bukan pertapa sembarangan. Akhirnya besoknya Jambuka mendatangi Sang Buddha dengan rasa hormat, ya,
Dengan bertutur kata yang baik dia tanya, "Wahai Biku Agung, siapakah yang mendatangi Anda pada penggal pertama?" "Oh, itu Maharaja." "Maharaja?" "Iya." "Untuk apa datang kepada Anda?" "Ya, untuk melayani saya." "Oh ya?" "Iya." "Apakah Anda lebih hebat dari Maharaja?" "Iya." "Aku adalah pemimpin Maharaja." Kemudian siapa yang datang pada penggal kedua dengan cahaya yang lebih terang sekali? Itu adalah Raja Dewa. Dewa Saka. Hah? Raja Dewa? Luar biasa sekali. Kok Raja Dewa bisa datang ke tempat Biku Agung? "Apakah engkau lebih hebat dari Raja Dewa?" "Ya, aku lebih hebat dari Raja Dewa." "Untuk apa dia datang?" "Dia datang untuk melayani saya. Ketika aku sakit, ketika aku membutuhkan sesuatu." "Oh ya?" "Iya." Luar biasa. Perlu diketahui bahwa Dewa Raja itu bagaikan Samanera yang perlu aku bimbing. Oh, luar biasa sekali. Kemudian Biku Agung, siapa yang ketiga itu? Pada penggal ketiga dan terakhir mendatangi Anda, menerangi seluruh hutan di sini. Sangat luar biasa cahayanya itu. Itu adalah Mahabrahma. Mahabrahma? Iya. Untuk apa? Untuk melayani saya. Luar biasa. Mahabrahma dengan satu jari dia bisa menerangi alam semesta. Oh iya? Iya. Apakah engkau lebih hebat dari Mahabrahma? Ya, aku lebih hebat dari Mahabrahma. Wah, luar biasa sekali. Jadi dia terkagum-kagum. Nah, setelah itu Jambuka itu langsung menghormat kepada Sang Buddha, lalu Sang Buddha memberikan jubah untuk dipakainya. Ya, setelah dipakai, Jambuka bilang, "Bante, sesungguhnya siapakah aku ini? Aku bisa seperti ini." Nah, di situ Sang Buddha menjelaskan ya bahwa kamu itu dulunya adalah sebagai biku yang iri hati, ya, dan juga melakukan perbuatan yang tidak baik melalui 4 perkataan ini. Ya, seperti yang tadi saya udah uraikan, ya. Dan kamu pun masih memiliki pandangan yang salah. Dan juga kamu berbohong, membohongi penduduk di sini dengan mengatakan kamu hanya makan angin, tidak duduk, tidak berbaring. Bukankah kamu makan kotoran manusia? Bukankah kamu tidur berbaring di atas tanah? Lalu dia malu sekali, dia merasa malu dan menyesali perbuatannya. Nah, ketika itulah dia memohon kepada Sang Buddha, "Bante, tabislah aku sebagai muridmu." Lalu Sang Buddha menabisnya dengan mengucapkan ehi biku upasampada. Ya, setelah itu Sang Buddha mengajarkan dhamma yang lain. Dan disitulah dia mencapai tingkat arahat, ya, plus mencapai kesaktian. Kemudian paginya penduduk seperti biasa berbondong-bondong memberi makanan kepada Jambuka ini. Tapi penduduk heran, loh, kok itu ada 2 biku? Ya, Sang Buddha sama Jambuka. Nah, penduduk berunding, ini siapa yang lebih hebat? Apakah Jambuka apa Sang Buddha? Nah, untuk supaya penduduknya nggak ragu, lalu Sang Buddha mengatakan, "Jambuka, hilangkan keraguan-raguan para penduduk ini." Jadi Sang Buddha membaca pikiran-pikiran orang ini, dia tahu ya. Jadi dia ragu, ini siapa yang lebih agung, siapa yang lebih hebat gitu ya. Lalu Jambuka karena disuruh oleh Sang Buddha lalu mengatakan, "Bante, inilah yang aku pertunjukkan." Jadi dia terbang ya, terbang. Kemudian setelah
terbang, dia mengatakan, akulah siswa Sang Buddha. Buddha adalah guru saya. Kemudian turun lagi. Ya, dia memasuki jana keempat lagi. Terbang lagi. Akulah siswa Sang Buddha adalah guru saya. Dia turun lagi. Nah, kemudian dia terbang lagi. Akulah siswa Sang Buddha adalah guru saya. Sampai 3 kali. Baru orang-orang mengatakan, wah luar biasa sekali. Hebat sekali Sang Buddha ini. Nah, disitulah Sang Buddha menjelaskan bahwa para umat sesungguhnya Jambuka itu tinggal di sini. Ya, jadi dia tiap hari memakan makanan seujung rumput kusa yang dipersembahkan kepada kalian. Nah, selanjutnya Sang Buddha membabarkan Dhamma. Ketika membabarkan Dhamma itulah semua penduduk yang ada di situ, yang berdana itu mencapai mata Dhamma. Ya, dia mencapai ketika sucian Sotapanna. Sebanyak 80.000 orang. Luar biasa kehebatan Sang Buddha. Nah, disitulah Sang Buddha bersabda, ya walaupun bulan demi bulan dengan ujung rumput kusa orang bodoh memakan makanannya, ya namun kebajikannya tidaklah bernilai dari 1/16 dari orang yang melaksanakan Dhamma. Ya, nah singkat cerita adalah itulah akibat daripada iri hati. Ya, jadi kalau orang iri hati bisa masuk neraka, tapi masuk nerakanya dalam kategori iri terhadap orang yang mencapai arahat. Tapi kalau orang belum mencapai arahat ya nggak langsung mudah ke neraka, ya enggak ya, paling kena karma buruk aja. Ya. Dan cerita ini bukan ditunjukkan kepada biku, ya biku, romo, ramani, umat semua sama. Kalau iri hati ya kepada orang bisa lahir di alam yang rendah. Nah, makanya dari cerita ini kita coba jangan iri hati. Ya kalau dapat makanan misalnya, temannya dikasih 2, kita dapat 1, udah kita terima. Kan masih untung bisa dapat. Kenapa harus kita iri? Kan begitu. Suatu saat kita dapat latihan ya. Lalu latihan misalnya perlombaan ya. Lalu temannya dapat hadiah juara pertama. Ya kita malah nggak dapat juara. Ya nggak usah iri. Justru kita harus mengucapkan selamat ya. Kamu telah mendapat juara pertama. Ya, kita senang teman kita juara meskipun kita nggak juara. Ya. Termasuk juga misalnya kita hidup susah bersama teman kita. Lalu teman kita ini kira-kira 2-3 tahun kemudian dia kaya, kita tetap miskin. Ya, nggak apa-apa. Kita jangan iri terhadap teman kita yang kaya. Ya, umumnya manusia ini nggak begitu. Kalau susah, sama-sama susah dia senang. Tapi kalau temannya kaya, dia iri, nyebarin gosip. Ya, misalnya contoh begini. Pak, dulu Bapak sama si Anu itu miskin, sekarang temannya kok jadi kaya, lalu nyebarin gosip yang enggak. Dia bilang apa? Jangan bilang-bilang ya, dia kaya juga enggak bener, itu boleh berguru. Oh iya, dia itu berguru babi ngepet. Walah malah temannya dikatain yang enggak seperti ini. Ya, ini namanya iri kepada temannya. Ya demikian juga ketika kita punya usaha dagang, ya dagangannya laku temennya. Kalau kita kok sepi aja nih, ya. Kalau teman yang baik, selamat ya dagangan kamu laku. Semoga kamu beruntung, panjang umur dan banyak harta. Harusnya begitu. Tapi kalau orang yang iri lain, begitu ditanya sama temennya, Pak, teman Bapak tuh sebelah dagangannya laku, Bapak kok enggak laku? Kalau yang iri dijawabnya apa? Jangan ngomong-ngomong ya. Dia tuh makanya laku itu, dia itu ngambil pesugihan di gunung dia. Curang dia, makanya laku. Kalau aku sih enggak. Nah, temannya dijelekin seperti itu. Ya, kita terima.
Kalau kita nggak laku, temannya laku, kita ucapkan selamat. Ya. Pokoknya singkatnya, apapun yang kita lihat terhadap kebahagiaan orang lain, kita jangan iri, jangan sirik. Justru kita malah bahagia ketika teman kita bahagia. Orang yang iri hati dimanapun dia tinggal, hidupnya menderita. Kalau dia meninggal dunia bisa lahir di alam yang lebih rendah. Ingat itu Ibu Bapak. Jadi jangan sepelekan sifat iri ini, ya. Itu akan membuat kita menderita berkepanjangan kalau kita sering iri hati. Nggak bagus. Yang benar adalah buang sifat iri hati, berbahagialah melihat orang lain bahagia. Sehingga kita bisa lahir di alam yang bahagia. Nah, itulah sedikit cerita yang Bante sampaikan. Terima kasih para ibu bapak dan para pemirsa yang ada dimanapun berada, di rumah, di kantor. Semoga menjadi umat yang baik, tidak iri terhadap siapapun. Sabe sata, bawanti sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desananya pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu yang hadir pada Zoom saat ini. Apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Bante? Bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, di sini sudah ada umat yaitu Bapak Niwan Santoso yang melakukan raise hand. Oke. Oke, silakan Bapak untuk bertanya secara langsung kepada Bante. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ini bisa dikencangin sedikit nggak? Ya, bisa terdengar suara saya? Ya Bante. Host, bisa terdengar suara saya? Ya, halo Bante. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah cukup. Ya, malam Bante, Namo Buddhaya sekali lagi. Bante, izin bertanya Bante. Keiri hatian ya Bante ya. Kalau kita keiri hatian dalam hal positif Bante, contohnya misalkan di dunia kerja, kita melihat teman kita mempunyai jabatan yang cukup lumayan di atas kita. Nah, pasti ya setidak-tidaknya sebagai pekerja kita juga mempunyai rasa iri hati. Tapi keiri hatian ini kita lakukan dengan hal yang positif, dengan cara bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai motivasi kita. Bagaimana menurut Bante hal tersebut? Itu yang pertama Bante. Yang kedua Bante, apabila kita saya jawab dulu yang pertama. Ini karena di TV supaya lebih mantap gitu ya. Ya, yang pertama ya silakan aja ya. Anda berbuat seperti itu karena itu hal yang baik ya. Selama tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, itu bagus sebagai motivasi semangat. Ya yang penting tujuannya bukan menguasai nih, nanti kalau saya bisa saya kuasain dia, nanti dia kan bisa terdepak. Yang penting tidak seperti itu, tetapi berusaha bekerja yang baik, semangat, sehingga mungkin pemimpin melihat kita bisa dinaikkan pangkatnya dan menjadi lebih maju. Boleh kalau seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Silakan yang kedua. Yang kedua Bante, ya tanpa dipungkiri kita sebagai umat awam, khusus saya juga kadang ada iri hati juga ya kan, ya sedikit yang tidak baik lah Bante. Bagaimana cara mengikisnya Bante agar kita bisa sedikit ya tidak ada keiri hatian menurut agama Buddha Bante. Terima kasih, mohon pencerahannya Bante. Iya, bagus. Jadi ketika kita masih memiliki sifat iri hati, meskipun enggak berat, itu tergolong tetap iri hati, namun kita sebagai umat tetap berusaha. Bagaimana caranya? Berusaha untuk senang ketika melihat orang lain
naik jabatan, berusaha senang melihat orang memperoleh hadiah, berusaha senang melihat kemajuan orang lain, ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengikis iri hati itu. Kemudian yang kedua, andai pun masih ada sifat iri hati yang muncul, sekali lagi itu wajar, kemudian kita sadari saja, ya. Kita sadari, oh saya ini iri dengan dia, catat saja. Iri, 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 iri. Dengan penyadaran seperti inilah kita tidak membuat karma, tapi hanya menyadari munculnya pikiran iri hati itu. Kemudian ketika dia lenyap, kita kembalikan lagi ke perut atau ke napas kita, kemudian kita doakan semoga dia bahagia. Nah, dengan bersikap seperti ini, pelan-pelan ya lama-lama akan terkikis. Itu. Terima kasih, pertanyaan cukup bagus sekali. Nomodana Bante. Nah, sama-sama. Terima kasih Bante atas jawabannya dan terima kasih kepada Pak Niwan yang sudah bertanya. Mungkin selanjutnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bante sebelum saya melanjutkan pertanyaan dari chat. Oke. Belum ada. Bante, di sini saya mohon untuk membacakan pertanyaan yang masuk lewat chat. Yang pertama, selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menjelaskan atau mengajarkan kepada orang yang lebih tua untuk melepaskan penyakit hati, seperti iri hati, benci, dendam, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bante. Iya, salah satunya di sini saya akan jelaskan mengenai sifat iri hati kepada orang yang lebih tua. Ya, maksudnya menjelaskan sifat iri hati kepada orang yang lebih tua. Maksudnya begitu ya, betul ya? Ya, saya jawab ya. Memang ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, memang agak sedikit sulit ya untuk memberikan nasihat-nasihat meskipun memang baik. Ya, saya akui ya. Meskipun baik, tapi belum tentu baik bagi orang-orang yang tua ini. Memang orang tua itu biasanya agak sedikit sulit karena keegoannya. Ya, dia merasa, ngapain kamu nasihatin saya? Kamu baru umur berapa? Umumnya begitu. Nah, supaya kita tidak menggurui, sebenarnya ada teknik-teknik dan cara-cara yang terbaik. Ya, bisa saja kita memberikan cerita-cerita. Misalnya anggaplah orang tua kita yang lebih tua dari kita. Ya, kita berikan cerita-cerita kepada orang tua kita tentang akibat daripada orang yang iri hati itu bagaimana. Terus akibatnya apa. Nah, ini secara tidak langsung nanti dia bisa merespon cerita kita. Nah, sehingga dia tidak merasa kayak digurui langsung. Ya, dengan cerita tadi. Sebab kalau kita langsung misalnya ma atau papa nggak boleh punya sifat iri hati, itu nggak baik, nanti bisa begini. Wah, itu nanti kita malah disemprot kitanya itu. Karena secara langsung itu. Tapi dengan cerita-cerita mereka akan sadar, oh begitu ya kalau sifat iri hati. Kedua, kita bisa melalui pendekatan. Misalnya kalau wanita tuh saya rasa lebih hebat untuk mendekati papanya. Ya, dengan pelan-pelan kita ngomong-ngomong, jangan langsung ke arah poinnya, tapi coba ke arah-arah yang lain dulu. Ya, nanti pelan-pelan kita baru kita masukkan ke arah yang iri hati tadi. Ya. Jadi ibarat sepak bola itu kita jangan langsung tendang. Ya, kita langsung giring ke kiri, giring ke kanan. Kemudian nanti baru kita mulai masukkan bola itu ya. Artinya setelah timingnya tepat ya. Nanti kita coba kasih masukan. Ya, seperti gampangnya ginilah. Ketika kita melihat orang itu marah, jangan diberi masukan dulu, jangan. Diamkan dulu, pelan-pelan. Kemudian kita coba tanya yang baik, hal-hal yang baik. Begitu dia punya sifatnya sudah mulai mereda, pes mukanya juga, kan kelihatan tuh pes mukanya tuh. Mulai tersenyum, mulai mau bertanya, mulai
tenang. Nah, di situ baru kita kasih masukan sedikit saja. Nanti dengan melakukan itu, yang tua ini biasanya dia lebih mau menerima. Jadi tidak langsung intinya gitu. Ya saya rasa itu saja. Terima kasih pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Bante atas masukannya. Selanjutnya Bante, ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Selamat malam Bante. Bante, saya ingin bertanya bagaimana sikap yang tepat menghadapi orang sekitar kita yang mungkin terus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Seperti si A berkarir di perusahaan A yang lebih bagus dibandingkan perusahaan B tempat kita berkarir saat ini. Padahal awalnya kita merasa biasa aja dan lama-lama menjadi kurang nyaman, Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Nah, itu kita bisa melihat dari perbandingannya itu untuk kemajuan atau untuk hal yang nggak baik. Jadi ada dua kalimat itu ya. Jadi kalau selama kita membandingkan orang dengan diri kita, selama pikiran kita baik ya, pikiran kita baik untuk kemajuan kita ya, untuk kemajuan teman kita juga ya, sehingga kita mendapat level yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ini tidak jadi masalah membandingkan seperti itu. Misalnya gampangnya gini, saya seorang pelajar ya, saya kok nilainya kok B terus ya, atau anggaplah ranking 5, teman saya kok ranking 3, masa saya kalah sih sama dia. Nah, ini membanding-bandingkan saya dengan teman kita yang ranking 3, kita ranking 5. Kemudian kita coba berusaha untuk maju, bagaimana tingkatkan belajar, semangat, supaya kita bisa ranking 3 atau bahkan melebihi dia. Sekali lagi, dengan pikiran yang baik tentunya untuk kemajuan. Nah, akhirnya kita menjadi maju. Ini saya rasa nggak jadi masalah, dan teruskan. Tapi kalau membandingkannya dalam hal buruk, ya, misalnya, oh saya kok ranking 5, dia ranking 3, kemudian kita berpikir, wah jangan-jangan dia tuh boleh nyontek, kalau saya boleh diri sendiri, nggak bener, atau gurunya sentimen. Nah, ini membandingkan yang dengan cara pikiran yang kurang baik ini yang nggak boleh. Ya. Jadi demikian apa yang saya ucapkan. Jadi sekali lagi, perbandingan itu boleh saja selama untuk kemajuan kita, tidak menjelekkan orang lain, tidak mengganggu ketenangan diri kita sendiri. Sehingga bisa berjalan dengan baik, baik teman kita maupun kita juga. Artinya bersaing dalam hal positif. Silakan, welcome, no problem. Terima kasih. Oke, terima kasih Bante atas jawabannya. Selanjutnya di sini belum ada pertanyaan lagi lewat chat. Mungkin saya menawarkan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bante. Saya persilakan dengan menggunakan fitur raise hand. Apakah ada? Oke, tidak ada. Dari chat juga tidak ada, Bante. Ya, kepada Ibu Bapak, saudara-saudari semua yang sudah mendengarkan Dhamma pada malam hari ini, semoga bisa menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik dan selalu hidup bahagia dan berpikir yang positif sehingga kita selalu bahagia di setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Gunasilotera. Dan selesailah sesi tanya jawab dari kita. Mungkin Bante ada kesimpulan dari Dhamma Desananya pada hari ini, Bante. Halo. Bante, apakah ada
kesimpulan dari Dhamma Desananya pada hari ini, Bante? Ya, tadi saya sudah uraikan bahwa kesimpulannya kita sebagai umat manusia jangan memiliki sifat iri hati, karena itu akan membuat fatal dalam kehidupan kita, apakah dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan berikutnya. Nah, dengan membuang sifat iri hati ini, kita nanti bisa lahir di alam yang bahagia. Hari ini kita lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang kesimpulan dari cerita tadi. Terima kasih. Terima kasih Bante atas Dhamma Desananya hari ini, dan terima kasih juga Bante atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dharma pada hari ini. Jika Bante ingin meninggalkan ruangan Zoom, saya persilakan Bante.